Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas IPA kami. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Untuk bisa bertahan hidup, manusia perlu oksigen dari proses pernapasan. Berbagai fungsi seperti mencerna, makan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak butuh asupan oksigen. Mengutip laman American Lung Association, sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Dalam sistem pernapasan ada peran penting dari berbagai organ yang terlibat. Mengenal lebih dalam fungsi organ pernapasan manusia. Paru-paru. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Mengenal lebih dalam fungsi organ pernapasan manusia untuk bisa bertahan hidup. Manusia perlu oksigen dari proses pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Ini disebut juga dengan sistem respirasi. Perlu diketahui bahwa kelancaran pernapasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan. Namun, apakah kamu sudah mengenal dengan baik apa saja organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya? Tentukan saja, bukan sekadar hidup dan paru-paru saja. Berikut ini penjelasan tentang organ-organ dalam sistem pernapasan manusia dan fungsinya. 1. Hidung. Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung sangat penting di lapisan dalam hidung. Terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. 2. Faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trachea, batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trachea. Mengidap infeksi saluran pernapasan. Ini gejala umumnya. 3. Epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglottis akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru, lalu saat makan epiglottis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trachea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran ini yang dikemudian menghasilkan suara atau saat berbicara. 5. Trachea, batang tenggorokan. Fungsi trachea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. 6. Tabung bronkial. Organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak, lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. 7. Broncholius. Broncholius merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Broncholius juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. 8. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirnya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh.